Selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nofri Sintia Miana Zega, NIM 0320210039. Di video saya kali ini saya akan bahas mengenai tentang sistem penginderaan, yang dimana meliputi mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Kita masuk pada bagian penginderaan pada lidah, yang dimana sistem penginderaan pada lidah itu ada epiglotis. Ini dia. Epiglotik ini merupakan struktur tulang rawan yang tipis dan elastis yang terletak di akar lidah untuk mencegah makanan dan cairan masuk ke trakea pada saat menelan. Kemudian ada median glossoepiglotic fold, yang dimana median glossoepiglotic fold ini merupakan lipatan membran mukosa di garis tengah yang memanjang dari bagian belakang lidah sampai ke epiglotis, membentuk batas median epiglotis vallecula. Kemudian ada lateral glossoepiglotic fold. Ini yang dimana lateral glossoepiglotic fold ini merupakan lipatan membran mukosa yang memanjang dari margin epiglotis ke dinding faring dan dasar lidah, membentuk batas lateral epiglotis vallecula. Kemudian ada epiglotic vallecula. Ini yang dimana epiglotic vallecula merupakan depresi yang berada tepat di belakang akar lidah di antara lipatan tenggorokan. Depresi ini berfungsi sebagai perangkap meludah air liur sementara untuk mencegah inisiasi refleks menelan. Kemudian ada palatopharyngeal. Ini dia, yang dimana palatopharyngeal arch and muscle yang merupakan lingkaran terakhir dari dua membran mukosa. Yang kedua, sisi bagian oral faring atau yang memanjang dari ufuk ke tulang tiroid. Tujuannya yaitu untuk mengelilingi otot palatopharyngeal dan menjadi pilar posterior tenggorokan. Kemudian ada palatin tonsil. Ini yang dimana palatin tonsil ini yang merupakan amandel palatin yang terletak di dalam orofaring antara dua pilar mukosa yang tertutup pada sisi lateral rongga anterior yang menjadi lingkungan palatopharyngeal. Fungsi dari palatin tonsil yaitu imunitas lokal dan tindakan sitokin. Kemudian ada lingual tonsil. Ini dia, yang dimana lingual tonsil yang berada pada permukaan dorsal di dasar lidah. Kemudian ada palatoglossal arch and muscle. Ini yang dimana palatoglossal arch and muscle yang merupakan anterior dari dua lipatan mukosa dari kedua sisi orofaring yang melampirkan otot palatoglossal. Kemudian ada foramen cecum. Yang dimana foramen cecum ini adalah pengecap rasa pahit. Adalah titik atau mendari saluran tiroglossus dan terbentuk dari keturunan embrioglosis kelenjar tiroid. Kemudian ada terminal sulcus. Ini
Terminal sulcus ini adalah organ yang ditemukan pada permukaan dorsal lidah dan rongga mulut. Sulcus ini menjadi bagian faring dan mulut. Kemudian ada velite papilla. Velite papilla. Ini yang dimana velite papilla adalah struktur terbentuknya ludah di lidah manusia yang bervariasi jumlahnya antara 8 sampai 12. Kemudian ada foliate papillae. Ini yang dimana foliate papillae ini merupakan lipatan vertikal pendek yang ditemukan pada margin lateral lidah manusia. Kemudian ada filiform lingual papillae yang merupakan kerucut tipis panjang berbentuk V yang tidak mengandung rasa, tetapi paling banyak meliputi sebagian besar dorsum atau permukaan atas. Kemudian ada fungiform papillae. Fungiform papillae ini yang filiform papillae ini tadi yang di sini, dan ini adalah fungiform lingual papillae yang dimana ini terletak pada permukaan dorsal lidah yang tersebar di seluruh filiform papilla, tetapi terutama pada bagian margin ujung dan lateral lidah. Kemudian ada median lingual sulcus. Ini dia. Yang dimana median lingual sulcus yang merupakan dorsal lidah yang cembung. Kemudian ada apex. Apex ini bagian anterior lidah atau ujung lidah yang terdapat dibuat menunjuk untuk pemantauan atau penyelidikan aspek lingual dari gigi incisivus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penginderaan pada bagian mata. Penginderaan pada bagian penglihatan meliputi ada bagian eksternal yang meliputi bulu mata yang melindungi mata dari benda asing. Kemudian ada alis mata sebagai pelindung mata dari keringat, air hujan, dan lain-lain. Setelah itu ada kelopak mata sebagai pelindung mata atau palpebra. Kemudian ada kelenjar air mata atau lacrimal yang menghasilkan air mata. Sedangkan pada bagian internalnya itu ada konjungtiva atau selaput lendir. Selaput lendir yang dimana undermis tidak berwarna merah atau pucat. Kemudian ada sklera, yaitu pelindung mata atau tempat bagian putih pada mata. Kemudian ada kornea, yang dimana lapisan mata. Kemudian ada koroid. Koroid yang dimana lapisan tengah mata. Kemudian iris. Ini dia. Yang terdapat di belakang kornea yang mengatur jumlah cahaya yang masuk. Kemudian ada pupil. Yang mengatur cahaya yang masuk ke mata menuju retina. Kemudian ada retina. Ini yang dimana merupakan lapisan yang paling dalam menerima cahaya. Kemudian ada lensa. Ini yang memfokuskan pandangan dengan mengubah lensa dan bentuk. Kemudian ada aqueous humor. Aqueous humor yang dimana ini yang menjaga bentuk mata. Kemudian ada vitreous humor. Vitreous humor yang dimana ini merupakan penyokong mata. Kemudian ada saraf optik.
yang dimana ada otot mata yang meliputi mukolus, levator, dan palpebras. Kemudian ada bintik buta yang merupakan daerah visual di otak yang tidak mendapatkan informasi dari mata. Baik, sekarang kita masuk pada indera penciuman atau pada bagian hidung, yang dimana fungsi hidung ini yaitu sebagai tempat masuk dan keluarnya udara. Di nasal ini juga terdapat septum nasal yang membagi antara rongga hidung kanan dan rongga hidung kiri. Di nasal juga terdapat silia atau bulu-bulu hidung yang berfungsi menyaring partikel-partikel asing seperti debu, kotoran yang masuk ke dalam hidung. Udara juga akan dihangatkan dan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Di sini juga lalu udara itu masuk ke faring, yang dimana faring ini menjadi 3, ada orofaring, laringofaring, dan nasofaring. Selain itu di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir atau yang biasa disebut juga membran mukus, serta bulu hidung atau silia. Bulu hidung dan selaput lendir berguna untuk menyaring udara yang akan masuk ke hidung, sehingga kotoran yang ada di dalam udara tidak terbawa dalam hidung. Kotoran tersebut dapat berupa debu, virus, kuman, dan cairan yang seperti yang saya bilang tadi. Bersin merupakan akibat dari masukkan kotoran ke dalam hidung. Bersin sendiri berfungsi untuk mengeluarkan kotoran tersebut. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau yang ini saraf pembau. Saat sakit flu, manusia tidak dapat membau dengan baik dan menyebabkan pembengkakan yang mekanisme kerja hidung saat menghirup udara untuk bernafas. Bau sekitar juga ikut ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau yang serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat membau aroma tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada indera pendengar atau pada bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita masuk pada bagian telinga luar, yang dimana ada auricula. Yang dimana saluran permukaan yang diliputi kulit tipis. Kemudian ada eksternal acoustic meatus yang merupakan tabung yang berkelok-kelok. Kemudian ada telinga tengah atau cavum timuani. Ada timpani membran yang dimana mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu ada malleus, stapes, dan incus. Kemudian ada eus tachian tube yang terdiri dari tulang. Sedangkan telinga dalam atau labrinitas ada koklea. Ini yang dimana berbentuk seperti rumah siput. Lalu ada vestibularis system yang terletak di ujung telinga dalam. Lalu ada semicircular canalis yang terletak di bagian paling dalam dari setiap telinga. Kita masuk pada bagian kulit, yang dimana kulit ini dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Kita masuk pada bagian epidermis, yang dimana epidermis ini yaitu lapisan terluar yang terdiri dari epitel gepeng. Unsur utamanya adalah
sel-sel atau keratinosit, dan sel melanosit. Epidermis ini juga memiliki 5 lapisan, yaitu lapisan corneum, lapisan lucidum, lapisan granulosum, lapisan spinosum, dan lapisan balasé. Epidermis ini atau kulit ari ini memiliki ketebalan 0,1 mm atau 5% dari seluruh ketebalan kulit. Sistem integumen yang kedua yaitu dermis atau lapisan kulit jangat. Batas dermis ini yang pasti sukar ditentukan karena menyatu dengan lapisan subkutis atau hipodermis antara 0,5 sampai 3 mm. Derivat atau keturunan dermis ini terdiri dari bulu, kelenjar minyak, kelenjar lendir, kelenjar keringat, lapisan dermis terdiri dari 2, ada lapisan papila dan lapisan retibulasa. Unsur utama sel dermis adalah fibroblast dan makrofag, yang juga terdapat sel lemak yang berkelompok. Sel otot polos dijumpai di dalam dermis, tersusun membentuk berkas yang dihubungkan folikel, yang dimana folikel ini terletak di dalam lapisan dermis. Sistem integumen kulit yang ketiga yaitu hipodermis atau lapisan lemak kulit bawah. Hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis. Terdiri dari jaringan ikat longgar. Pada lapisan adiposa terdapat susunan lapisan subkutan yang membentuk mobilitas kulit di atasnya bila terdapat lobulus lemak yang merata di hipodermis ini, yang membentuk bantalan lemak yang disebut panniculus adiposus. Pada daerah perut lapisan ini mencapai ketebalan 3 cm. Bagian superficial hipodermis mengandung kelenjar keringat, dan folikel rambut. Yang dimana tadi folikel rambut ini yang terletak pada bagian dalam lapisan kulit dermis. Dalam lapisan hipodermis terdapat pembuluh arteri dan pembuluh vena, yang dimana pembuluh arteri berwarna merah dan pembuluh vena berwarna biru. Ini dia. Anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Sistem integumen yang kedua yaitu rambut. Yang dimana rambut terdapat di seluruh kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki, serta bagian dorsal dari falang distal seperti jari tangan, kaki, penis, labia minora, dan pada bagian bibir. Ada 2 jenis rambut, yaitu rambut terminal
yang dapat panjang dan pendek. Dan ada juga rambut velus, yang dimana rambut yang pendek, halus, dan lembut. Sistem integumen yang ketiga yaitu kelenjar kulit, yang terdiri dari dua, yaitu kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar sebasea berfungsi untuk mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut. Yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Sedangkan kelenjar keringat berfungsi untuk mengeluarkan keringat pada saat suhu tubuh meningkat. Baik, sekian dari hasil sistem penginderaan yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam Santa Elizabeth.